Indonesia Corruption Watch dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menemukan sebanyak 310 peristiwa dugaan kecurangan di pemilu 2024. ICW dan Kontras menilai KPU gagal dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024. Bahkan ICW dan Kontras menilai pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk sejak era reformasi. Selama proses pemilu 2024, ICW telah menemukan 310 dugaan kecurangan yang meliputi pelanggaran netralitas, manipulasi suara, penggunaan fasilitas negara oleh kandidat hingga politik uang. Sementara itu Kontras juga meminta KPU melakukan audit menyeluruh serta kompensasi kepada keluarga anggota yang meninggal dunia. Kontras juga masih menerima dugaan intimidasi. KPU diminta terbuka kepada publik dalam sistem informasi kampanye dan dana kampanye pemilu 2024. 5 peristiwa bentrokan dan 8 lainnya yaitu intimidasi begitu. Nah, berbagai peristiwa kekerasan ini berpotensi dapat terjadi dalam beberapa waktu ke depan karena proses rekapitulasi, proses perhitungan masih terjadi, sehingga kami mendorong terhadap aparat penegak hukum untuk kemudian melakukan. Kembali di Anju Sore, pemirsa merasa dicurangi. Seorang caleg dari Partai Nasdem ngamuk saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Gunung Kencana, Lebak, Banten. Video kericuhan saat pleno tersebut viral di media sosial. Inilah video amatir caleg DPRD Kabupaten Lebak, Banten yang ngamuk saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Gunung Kencana, Lebak, Banten, dan videonya viral di media sosial. Caleg tersebut ngamuk lantaran adanya dugaan kecurangan pihak PPK dan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan saat pleno. Ada dugaan puluhan suara partai yang tiba-tiba hilang saat pleno rekapitulasi. Bahkan ada juga puluhan suara yang hilang dan masuk ke caleg lain yang juga dari partai yang sama, yakni Partai Nasdem. Sesuai data C1 yang saya miliki, cek salinan ini, data partai yang tadinya jumlah 99 berubah hanya menjadi 2 per desa. Sedangkan di desa Cikinggang, di TPS 1 aja, ini sudah jelas dan nyata bahwa TPS 1 aja Partai Nasdem ini 23. Seperti ini yang saya keberatan. Makanya saya meminta kepada PPK dan penyelenggara untuk membuka C1 plano untuk di Pangpang. Tapi mereka tidak melakukan itu. Pihaknya meminta kepada PPK dan penyelenggara pemilu agar bisa membuka C1 pleno agar semuanya jelas dan terbukti adanya kesalahan penghitungan. Hingga saat ini pihak PPK dan penyelenggara pemilu belum mau membuka hasil dari C1 pleno tersebut. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, laporan terkait adanya dugaan potensi partai tertentu yang akan menerima limpahan suara demi memenuhi syarat lolos ambang batas parlemen muncul ke permukaan. Dugaan tersebut muncul seiring keputusan KPU untuk menghentikan sementara proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Akibatnya hal tersebut menimbulkan kecurigaan. Skenario yang muncul ialah partai yang berpotensi kuat tak lolos parlemen akan dilimpahkan suaranya untuk partai tertentu. Suara partai kecil yang akan diambil untuk dialihkan diantaranya berasal dari Partai Perindo, Partai Gelora, dan Partai Umat. Bahkan banyak contoh suara-suara caleg yang menghilang. Salah satunya adalah caleg DPR RI Dapil 8 Jawa Timur dari Partai Perindo yang mengaku ribuan suara yang didapat menghilang. Hilangnya suara ini diketahui dari sistem Sirekap milik KPU. Tapi Sirekap ini kan alat baru. Penundaan rekapitulasi membuat isu manipulasi suara demi loloskan partai tertentu menyeruak. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Abdul Holik Ahmad, caleg Partai Perindo, dan Egy Primayoga, Kepala Divisi Korupsi Politik ICW. Selamat sore Pak Holik dan Mas Egy. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Holik terlebih dahulu. Pak, gimana Pak mengawal suaranya nih di Dapil? Apakah aman Pak? Ya, saya beberapa hari ini tetap melakukan monitoring ya dengan teman-teman di sekarang sudah di tingkat PPK ya. Jadi teman-teman sudah mengawal suara di tingkat kecamatan.
dari proses hasil pemilu di TPS ya. Suaranya belum aman karena memang kita terganggu oleh sistem KPU yang disebut dengan Sirekap itu ya. Ada dua hal yang menurut kami ada kejanggalan dalam kaitan dengan Sirekap. Pertama, bahwa data-data yang dimunculkan di dalam Sirekap itu data yang sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dari awal-awal muncul misalnya sebelum dihentikan sementara oleh KPU itu adalah banyak angka-angka yang di luar nalar dan logika. Di setiap TPS itu tidak mungkin ada lebih dari 300, tapi yang muncul ada angka yang jauh lebih dari. Jadi kemudian yang kedua, kita tengarai misalnya di dalam Sirekap itu saya mengamati betul partai-partai besar, atau saya istilahkan partai-partai incumbent di Senayan, itu relatif konstan ya, stabil gitu angka-angkanya. Tetapi begitu lihat partai-partai kecil, partai-partai terutama partai baru, itu fluktuasinya luar biasa. Jadi hari ini besar, besok bisa kecil, bahkan mengecil. Jadi dalam beberapa hari ini memang kelihatan sudah mulai stabil ya Sirekap. Tetapi yang saya lihat adalah bahwa ketika muncul data-data yang nampaknya lebih menguntungkan partai-partai besar dan kemudian merugikan partai-partai kecil, pertanyaannya adalah apakah ini by design ataukah ini memang satu proses yang normatif, proses yang berjalan apa adanya, atau memang ada motif lain. Itu yang kita masih perlu penjelasan dari KPU terkait dengan Sirekap yang fluktuatif angka-angkanya. Oke, baik, saya ke Mas Egy. Mas Egy, menurut Anda atau menurut ICW apa saja kejanggalan yang terjadi dalam data-data ini? Ya, pertama-tama perlu kita ingat ya bahwa transparansi dalam hal pemilu ini adalah hal yang sangat penting, karena kalau tidak ada transparansi dalam pelaksanaan pemilu, kecurangan, praktik-praktik koruptif akan terbuka lebar. Nah, dalam hal ini bagi kami KPU telah gagal dalam menyediakan sistem informasi, ya menyediakan keterbukaan informasi kepada publik. Dalam hal ini Sirekap. Kami juga nanti bisa membahas mengenai sistem informasi dana kampanye. Tapi sekarang kita bahas dulu mengenai Sirekap ya. Sirekap ini telah gagal disediakan oleh KPU, telah gagal untuk memenuhi ekspektasi publik bahwa KPU menyediakan transparansi. Dalam temuan kami misalnya jumlah selisih itu sangat-sangat besar. Kami memantau seluruh TPS di seluruh Indonesia dan menemukan paling tidak ini paling sedikitnya ada 339 TPS yang ditemukan ada selisih suara antara karena adanya perbedaan formulir C1 dengan jumlah yang muncul di portal Sirekap. Semua paslon sebetulnya dalam hal pemilihan presiden memiliki kenaikan suara. Tapi paslon yang paling besar itu adalah paslon 02 dengan 47,70% suara yang lebih besar dibanding formulir C1. Jadi ini harus jadi perhatian yang serius dari berbagai pihak, karena bisa jadi memang ada praktik kecurangan walaupun kita sejauh ini masih mendapat penjelasannya mengenai sistem gitu ya. Namun yang perlu kita lihat juga adalah apakah sistem itu memang sudah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu dibutuhkan audit yang menyeluruh terhadap sistem Sirekap ini. Dengan demikian, dengan adanya audit, kita bisa mengetahui apakah memang kecurangan itu ada atau tidak. Apakah itu kecurangan dilakukan by design atau memang benar-benar kesalahan sistem. Begitu. Kalaupun benar-benar kesalahan sistem itu juga masalah bagi kami. Karena kenapa KPU menggunakan sistem yang sebetulnya tidak siap. Sistem yang tidak siap digunakan dan akhirnya menghasilkan pada kekisruhan yang sekarang muncul. Ada distrust, ketidakpercayaan publik terhadap portal keterbukaan informasi yang disediakan oleh KPU. Jadi bagi saya KPU telah gagal dalam hal menyediakan transparansi pemilu 2024.
Oke. Bicara soal kecurangan, tentu ada indikasi yang mungkin atau kejanggalan, katakanlah begitu, yang terlihat di lapangan. Pak Holik, Anda melihatnya di lapangan dari TPS sampai tingkat kecamatan. Kalau tidak salah kemarin sempat dihentikan penghitungannya oleh KPU. Apakah ini berpengaruh dan bagaimana pantauan Anda, Pak Holik? Iya, saya pernah melakukan pemantauan langsung di salah satu TPS. Jadi ada dua hal yang menurut saya kejanggalan. Pertama, banyak sekali undangan C6 untuk orang bisa hadir ke TPS itu masih dipegang oleh anggota KPPS. Masih ada di meja yang mereka punya. Nah, yang kedua, pada saat-saat di tengah orang melakukan pemungutan suara, ada pengumuman, Bapak Ibu ketika nanti mencoblos, coblos saja partainya, karena kalau mencoblos nama calegnya itu memakan waktu yang cukup lama. Oke, nah, ada imbauan seperti itu, Pak, ya? Iya. Nah, yang seperti ini kan sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh anggota KPPS, ya, karena mau coblos partainya juga boleh, mau coblos calegnya juga boleh, kan pilihan ada pada masing-masing pemegang hak, kan begitu. Nah, soal lama dan tidaknya waktu pencoblosan itu kan sangat relatif. Faktanya di mana-mana di atas dini hari itu sudah baru selesai, kan begitu ya, pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Jadi saya kira memang pertama tadi terkait dengan kecenderungan adanya kecurangan, saya kira dimulai dari sebelum pelaksanaan pun sudah ditengarai seperti itu ya. Jadi ternyata C6 itu tidak semuanya tersalurkan kepada si pemilik atau si pengguna yang mestinya bisa menyalurkan hak pilihnya di TPS yang bersangkutan. Yang kedua, ada hal yang terkait dengan prosedur yang dilampaui oleh anggota KPPS yang semestinya itu menjadi rahasia masing-masing peserta atau masing-masing pemilih yang bisa menentukan mau pilih yang mana sesuai dengan pemilih. Jadi saya kira ini salah satu dari unsur kecurangan. Yang kedua, saya kira ini juga sesuatu yang tidak bisa kita sebut hanya sebagai human error karena sistem, tapi juga kita bisa lihat karena banyak sekali informasi yang kami dengar bahwa pasangan calon maupun caleg itu sudah pesan suara. Baik. Jadi saya kira ini hal-hal yang perlu ditelusuri lebih jauh. Baik. Dan apabila ini benar dan terbukti, maka ini harus dipertanggungjawabkan oleh KPU. Baik. KPU juga sempat menghentikan penghitungan suara di tingkat kecamatan. Apakah ini berpengaruh terhadap data yang diinput di aplikasi Sirekap dan bagaimana kemudian dampaknya terhadap hasil penghitungan suara, Mas Egy? Tapi dijawab usai jeda. Kita akan kembali usai jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, dialog masih kami akan lanjutkan usai jeda berikut. Tetaplah di Ainyu Sore.